Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus sekalian mari kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in. وتابعين وتابع تابعين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقرب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمح حضرتي شيخنا ومشاهدتنا ومشايخنا وخصوصا لروح الدين أهلا وأصوله وفرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan ya, kita sampai di surah Yasin ayat 71 sampai seterusnya. Ya. Secara keseluruhan Yasin ini hanya ada 83 ayat ya. Jadi ini sudah mau selesai. Di ayat 71 kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, yarau di situ melihat tapi sadar diterjemahkan biasanya. Alam taro kaifa fa'al kan, apakah kamu tidak sadar ya? Tidaklah mereka sadar bahwa kami Allah ciptakan atas izin dan kekuasaan kami. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka sadar kami telah ciptakan atas izin dan kekuasaan kami ternak yang kemudian mereka manfaatkan. An'aman fahum laha malikum. Fahum mereka manusia itu laha kepada ternak-ternak tadi malikun menguasai. Jadi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Apakah mereka tidak sadar bahwa kami telah menciptakan kepada mereka manusia itu yang dalam kekuasaan kami an'aman, binatang-binatang. Ini kita diingatkan ya. Jadi manusia-manusia yang dia tidak mensyukuri bahasanya ya. Alih-alih mensyukuri bahkan dia mengkufuri nikmat Allah, itu juga diingatkan bahwa Allah itu dengan kekuasaannya itu sudah menundukkan, menciptakan bagi kita itu binatang ternak. Coba tidak ada binatang ternak. Tidak ada ayam yang bisa diternak, tidak ada sapi, tidak ada kambing, tidak ada yang bisa diternak. Itu padahal kebutuhan gizi manusia hampir setiap hari. Coba ini
dalam satu hari kebutuhan lele Jogja ini berapa ton, kebutuhan ayam ini berapa ton, daging sapi ini berapa ton. Ini baru di wilayah Jogja. Kebutuhan bebek, kebutuhannya macam-macam lah yang dimakan setiap hari oleh manusia itu. Ini kita diminta untuk merenungkan. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Fahum laha malikun. Mereka manusia itu terhadap ternak-ternak tadi malikun, ya. Itu bisa mengendalikan itu. Ya. Wa dzallalnaha lahum. Faminha rukubuhum wa minha yakulun. Dan kami tundukkan ternak-ternak itu bagi mereka. Saudara, kita harus sadar bahwa kenapa ada kambing yang berperilaku jinak, tidak buas. Kenapa ada binatang ternak yang jinak, sapi, kuda bisa kita kendalikan. Bisa jadi faminha rokubuhum, di antara ternak-ternak tadi ada yang menjadi kendaraan. Ada unta yang bisa kita naikin, ada kuda yang bisa dinaikin, sapi, dan seterusnya. Faminha rokubuhum, wa minha yakulun. Di antara itu juga ada yang dimakan. Sudah dinaikin, dimakan, dan seterusnya. Jadi ini semuanya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Wadzalalnaha lahum. Wadzalalnaha lahum. Kami tundukkan binatang-binatang ternak tadi. Kalau Allah berkehendak, itu binatang-binatang tadi semua bisa aja dibuat beringas. Semua dibikin buas. Sehingga tidak ada yang bisa dikendalikan manusia. Tetapi karena atas kekuasaan Allah, itu sengaja dibikin sistem mekanisme, ada binatang-binatang yang bisa dikendalikan manusia, bisa diternak, bisa dinaikin, bisa dimakan. Ini semakin menegaskan ya, sentral kehidupan di alam semesta ini manusia. Pusat kehidupannya itu manusia. Sedangkan di luar manusia itu supporting, pendukung terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Jin, setan, malaikat, semuanya itu supporting saja kalau mau kita nikah. Tapi sentralnya, core kehidupan kalau mau kita nikahnya. Inti kehidupan, core kehidupan itu sentralnya di manusia. Binatang-binatang ditundukkan dan seterusnya. Itu binatang buas pun juga bisa ditundukkan kan itu di wadzalalnaha lahum faminha rokubuhum, di antara ternak-ternak tadi rokubun, rikab, rokibah, yarkabu, ya bisa dinaikin, bisa ditunggangi ya. Wa minha yakulun, dan ada yang dimakan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Nah, ini lagi diungkapkan lagi. Dan bagi manusia itu, dalam binatang-binatang ternak itu ada kemanfaatan dan juga ada minuman yang bisa diperas. Ada sapi yang bisa mengeluarkan susu, yang bisa kita minum susunya. Kambing yang bisa mengeluarkan susu, kita minum susunya. Kuda liar, dan seterusnya. Jadi ada yang bisa diminum, ada yang bisa digunakan. Digunakannya tadi ada dinaikin, ada yang dimakan, dan seterusnya. Afala yashkurun. Nah ini terakhir. Apakah mereka tidak bersyukur? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Jangankan bersyukur, mereka justru mengabdi kepada sesembahan selain Allah. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Ya. Mereka justru mengambil sembahan selain Allah. La'allahum yunsarun, dengan harapan mendapat pertolongan. Tapi jangan kan akan mendapatkan pertolongan. Pasti hidup mereka tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Nah, karena itu dipastikan begini. Kenapa kita bilang pasti? La yastati'una nasrohum.
yang disembah tadi, yang diikuti selain Allah tadi, itu jelas-jelas tidak mampu menolong. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Bahkan akan dihadirkan bersama mereka dalam siksa dan sebagai saksi yang memberatkan. Sembahan yang kita puja-puja itu selain Allah itu nanti akan dihadirkan sebagai siksa, bahkan akan memberatkan kita di hadapan Allah. Nah, maka kemudian fala yahzunka qauluhum. Janganlah sampai ucapan mereka membuat kamu sedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguh kami mengetahui segala yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan. Ya. Ini Rasulullah yahzunka itu kan mukhotobnya berarti Rasulullah. Fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai perkataan mereka itu menyedihkanmu Muhammad. Inna na'lamu ma yusirruna. Sungguh kami itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Yusirruna wa ma yu'linun. Oke, kita baca penjelasan dari Prof. Zaini. Ayat 71 sampai 74. Apakah mereka manusia dengan kecerdasan dan pengamatan yang jernih tidak merasa dan menyadari bahwa hewan dan makhluk ciptaan Allah lainnya diserahkan penuh untuk dipelihara dan dimanfaatkan, dan bahwa seluruh makhluknya telah ditundukkan bagi kepentingan hidup manusia. Ternak sangat berguna. Ada yang dikendarai, ada yang dijadikan sebagai bahan makan, baik daging atau susunya, ada yang diambil kulitnya, bahkan ada beberapa hewan buas yang bisa dididik menjadi kawan yang membantu. Ada anjing, ada lumba-lumba, dan seterusnya itu kan luar biasa. Banyak orang yang tidak tergugah oleh kenyataan ini lalu sadar bahwa segala yang kini dinikmati bukan murni usahanya. Apakah kelahiran dan juga kematiannya adalah murni usahanya? Jadi ada orang yang tidak sadar bahwa semua yang telah diterima itu bagian dari anugerahnya Allah. Seakan-akan itu menjadi bagian dari usahanya sendiri. Maka Prof. Zaini mengatakan begini, apakah kelahiran dan juga kematiannya itu murni usahanya? Ya kan gitu ya. Kita lahir ini usaha kita atau bukan? Kan bukan. Kita lahir dilahirkan oleh Allah. Hidup ya dihidupkan oleh Allah. Mati dimatikan oleh Allah. Masa kita nggak sadar bahwa semua yang kita lakukan, kita terima itu bukan murni usaha kita sendiri. Apakah ia sendiri yang memproses dari lemah menjadi kuat, lalu renta dan mati? Allah yang karena rahmat serta kekuasaannya menggerakkan proses itu yang segala unsurnya telah disiapkan jauh-jauh. Ya. Jadi kenapa ada binatang yang bisa ditundukkan, bisa dimakan, bisa dinaikin, dan seterusnya? Itu supaya manusia bisa berproses hidupnya. Dari kecil sampai dengan besar, tua, mati. Itu berproses. Itu semuanya memudahkan hidup manusia. Ketika dia harus menjangkau satu lokasi yang lebih jauh. Di situ ada mekanisme yang bisa ditetapkan sebagai kendaraan. Kalau zaman dulu, ini kan bicaranya kan sejak zaman primitif dulu tuh, sehingga tunggangan-tunggangan itu berupa binatang. Nah, sekarang dengan kecanggihannya, ini bukan berarti kemudian apa yang digariskan Allah itu seakan-akan sudah kadaluarsa. Jadi kita tidak boleh mengatakan begini ya. Memang ada binatang yang bisa dinaikin. Tetapi apakah sekarang kita mengandalkan binatang untuk kita naikkan kemana-mana? Misalnya gitu ya. Ya nggak bisa begitu ya. Kita sudah diinspirasi. Makanya sekarang itu mobil-mobil aja dinamakan binatang loh.
kijang, panther, itu kan nama-nama binatang semua. Ketidaksadaran tentang hal ini mendorong orang bebas menggunakan segala yang dikuasai dan bebas pula dalam mendapatkannya. Lebih dari itu, fasilitas hidup yang dikuasai digunakan memanjakan nafsu. Bahkan ada yang dengan berani dan pongah mengangkat sesembahan untuk menandingi Tuhannya yang Maha Pemurah. Mampukah sesembahan yang mati dan yang mereka buat sendiri membantu dan melindunginya bila suatu ketika mereka terancam bahaya karena dosanya mengalihkan tujuan hidup? Yang lebih parah ialah yang menjadikan ajakan nafsu dan ambisi jalan hidup yang harus ditebus dengan segalanya. Jadi yang parah itu di sini beliau tuliskan, orang yang menjadikan nafsu dan ambisi hidupnya itu sebagai jalan hidup. Nafsunya sebagai jalan hidup. Jadi dia begitu dalam tanda kutip ya, begitu beringas memanjakan nafsunya. Sungguh sesat bila ada yang meyakini benda mati yang disembah itu bisa menolong dan melindungi. Sesembahan itu tidak mampu menolong atau melindungi termasuk untuk dirinya sendiri. Kelak di hari pengadilan, sesembahan itu akan turut dihadirkan sebagai saksi para penyembahnya. Apapun usaha kaum kafir, jangan sampai menggelisahkan orang beriman. Apalagi sampai kehilangan arah dan kendali dan larut tanpa sadar mengikuti cara hidup mereka. Nah, fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai perkataan manis atau mungkin ejekan, kalau manis ataupun ejekan itu dari orang-orang kafir itu menggelisahkan kita. Ya, kita harus tetap konsisten, yakin, istiqomah, bahagia dengan pilihan keberislaman kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu perintah Tuhan. Kita tuh harus bahagia menjadi orang yang ditakdirkan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu kan berupa Quran, berupa agama yang disebar di tempat kita ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu perintahnya. Jadi jangan sampai kita ini galau gitu ya, galau. Biarkan saja mereka mau berbicara apa. Tapi kita harus tetap konsisten dengan keberislaman kita kan. Bahasanya fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai perkataan mereka, apakah perkataan itu perkataan manis ataukah perkataan yang mengejek. Yahzunka qauluhum, menyedihkanmu. Mu di situ mukhatabnya adalah Muhammad. Tetapi bisa juga kita refleksikan untuk kita. Jadi jangan sampai perilaku, sikap, perkataan orang-orang kafir tadi itu berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Fala yahzunka qauluhum. Allah sangat tahu dan mencatat segala yang mereka lakukan, baik yang tersimpan dalam hati atau yang sudah dilaksanakannya. Yalah. Jadi wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Kami Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Ya, saya kira itu yang kita bahas dan kaji di pagi ini. Semoga ada faedahnya. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.